Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Putra Pamungkas. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan Teknik Sipil, dosen Bapak Purnama Sakiral Pradini, STMT. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud tentang jurusan Teknik Sipil itu. Pengertian tentang teknik sipil adalah suatu bidang ilmu teknik yang mengkaji tentang proses infrastruktur fasilitas yang mendukung kehidupan di suatu wilayah. Proses infrastruktur sendiri mencakup perancangan, manufaktur, konservasi, hingga renovasi. Sedangkan fasilitas infrastruktur mencakup ada jalan, jembatan, bendungan, landasan pesawat, pelabuhan, dan berbagai fasilitas umum yang lain. Sedangkan kejurusan ilmu teknik sipil itu ada 5 cabang ilmu teknik, yaitu ada struktural, geoteknik, manajemen konstruksi, hidrologi, transportasi. Itu ada beberapa untuk cabang ilmu dari teknik sipil. Nah, ilmu struktur itu kita nantinya bakal untuk membangun high-rise, building, bandara, rumah, dermaga, pelabuhan, stadion, dan berbagai bangunan lain. Kita harus belajar mata kuliah teknik sipil tentang mekanika struktur, struktur beton, struktur kayu, maupun struktur baja lengkap beserta dinamikanya. Di sini dipelajari tentang respon material bangunan terhadap beban yang diterimanya, sehingga bangunan tersebut dapat berdiri tegak, kokoh dengan kerusakan minimal saat terjadi gempa ataupun bencana. Sedangkan geoteknik sendiri merupakan ilmu tentang struktur dan sifat tanah dan batuan dalam fungsinya, sebagai penopang bangunan yang berdiri di atasnya. Untuk memahami tentang segala yang berada di bawah permukaan tanah, dalam geoteknik dipelajari dinding penahanan tanah, pondasi, mekanika tanah, dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Jadi, penjelasannya itu, sobat akan menganalisis tuh sifat tanah dan menentukan apakah struktur tanah di suatu tempat sesuai dan baik untuk mendirikan sebuah bangunan. Manajemen konstruksi. Dalam memanajemen konstruksi, dipelajari juga tentang penjadwalan pekerjaan, rancangan anggaran biaya proyek, pengambilan modal, perizinan bangunan, pengorganisasian pekerjaan di lapangan, monitoring proyek, konstruksi, hingga aspek hukum dalam pembuatan dokumen. Cuman lebih jelasnya, di situ manajemen adalah orang yang memanage sebuah proyek atau mengatur pekerjaan di tempat untuk memperkirakan waktu di mana penyelesaian konstruksi ataupun proyek tersebut. Sedangkan hidrologi, cabang yang mempelajari air, distribusi, kontrol, dan masalah. Mencakup bidang ini termasuk cabang-cabang hidrologi atau pada iklim, hujan, drainase, sungai, dan lain-lain. Hidrolika atau sifat material air, tekanan air, penggerak air, dan lain-lain, dan struktur air seperti pelabuhan, irigasi, waduk atau bendungan, kanal, dan lain-lain. Jadi, bila nantinya menjadi mahasiswa teknik sipil dalam cabang ilmu ini, Sobat Pintar akan belajar mata kuliah tentang sipil, tentang air, pengendalian, distribusi, hingga permasalahannya. Dan yang terakhir adalah transportasi. Mahasiswa teknik sipil yang mendalami tentang sistem transportasi akan belajar tentang permodelan transportasi, sistem transportasi lalu lintas darat, laut, udara, dan kereta api, serta rekayasa lalu lintas. Itulah sobat tentang seputar teknik sipil.
dan kejurusannya. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya berkata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.